Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du anapun dina sabadana maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab
ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. So kamu sendiri sekali sampai situ ya. atau batu Nah, so. Saya ingat-ingat nama. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam. Bagus gitu ya. Dilatih menghafal biar ingatan itu kuat ya. Insyaallah moal pikun kalau itu kuat. Payakulu mangka tuluy ngadawuh sok 5 kali. Payakulu mangka tuluy ngadawuh 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 saha pakiru rahmati rabbihi 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 anu banget butuh ku rahmat pangeranana anu banget
rahmat pangeranana anu banget butuh ku rahmat pangeranana anu banget butuh ku rahmat pangeranana anu banget butuh ku rahmat pangeranana payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khobiri anu waspada ieu robbi 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 al basiri tur anu ningal 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 ieu robbi. Ningal tuh melihat ya, kalau khobir itu waspada itu jadi tahu gitu maksudnya ya. Waspada itu siap sigap. Payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khobiri anu waspada ieu robbi al basiri tur anu ningal ieu robbi payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khobiri anu waspada ieu robbi al basiri tur anu ningal ieu robbi payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khobiri anu waspada ieu robbi al basiri tur anu ningal ieu robbi payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati robbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al khobiri anu waspada ieu robbi al basiri tur anu ningal ieu robbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebab jenengan Allah. Jadi orang teh sengaja
menyebut nama Allah itu ya, karena memang kita ingin dapat berkah gitu. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat bagi Allah ya. Sifat Allah itu banyak, tapi di sini dia hanya ditulis dua ya, Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Sifat itu harus sama dengan mausufnya. Ini mausuf ya, ini sifat. Di dalam ilmu nahwu disebut juga naat, boleh ya, ini naat, ini man'ut ya. Mausuf sifat, naat man'ut, hafal. Maksudnya sama. Ini mausuf tuh yang memiliki sifat, Ar-Rahmani Ar-Rahimi sifatnya ya. Jadi yang memiliki sifat Ar-Rahmani Ar-Rahim itu siapa? Siapa? Paham? Itu maksudnya. Allah itu kan mausuf yang memiliki sifat. Sifatnya mana? Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi di sini ya. Banyak sifat Allah tapi ditulis ini hanya dua. Jadi mausufnya siapa? Allah. Sifatnya mana? Ar-Rahmani dan Ar-Rahim ya. Jadi kalau kamu baca Quran nih, ada lafaz Allah terus ada kalimat lain yang sama gitu. Allah kalau pakai alif pelan, juga alif pelan. Allah misalnya di sini doma, ini juga doma, sama, itu berarti sifatnya. Jadi ini istilah dalam ilmu nahwu. Cara Homi bisa membaca kitab kuning itu diantaranya. Kan kalau ismi asalnya ismun dimasuki bi, nah bi harap jar, jadi ismun dimasuki bi jadi bi ismin, rusmin akhirnya. Kenapa? Karena ada bi, maka bi ini disebut harap jar, harap nusuk ngaji erkin gitu. Jar teh naon tah kasrah, tanda jar teh di bawah gitu ya, paham? Ismun dimasuki bi jadi bi ismin. Nah kemudian setelah bi ismin, ismun itu hamzahnya disebut hamzah wasol. Ismun. Setelah masuk bi jadi bi ismin, harkat hamzah wasol dibuang. Kenapa? Karena ketika hamzah wasol terjepit oleh ba dan sin, nah sekarang harus dibuang harkat jadi bismin. Paham? Jadi ismun dimasuki bi jadi bi ismin, kemudian dibuang harkatnya jadi bismin. Nah menurut guru bapak sih si hamzahnya itu dipindah ke depan. Jadi kalau Homi lihat Bismillahirrahmanirrahim ada yang panjang dulu baru ba, itu teh hamzah tadi dipindah ke sana. Cuma satu hamzah yang bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Selalu itu nggak boleh hamzah disambung dengan huruf sesudahnya, nggak bisa, harus selalu satu hamzah. Nggak bisa disambung. Karena kalau disambung tertukar dengan lam nantinya. Paham? Tajinan lilabdi kata guru bapak untuk memperindah tulisan. Tapi sekarang mah bisa ada yang nulis dibuang, kadang hamzahnya langsung aja ba sin, nggak apa-apa itu juga ya. Tapi kalau di Al-Quran yang asli mah memang ada ya. Pernah lihat nggak? Coba lihat Al-Quran dulu, zaman dulu mah Al-Quran teh semua gitu mi, si basmalah teh alifnya ditulis. Nah ya, nah kan, nah bisa anu nanyakeun gitu, naon eta nu panjang teh hamzah gitu. Asalnya kelapan ismun. Ya kalau nggak ngaji mah nggak akan tahu mi. Nah, Homi kalau tahu dapat pahala gitu. Bukan itu enggak. Semua begitu. Nggak tahu dari Quran Arab ya itu kadang berbeda. Karena Arab itu Wahabi beda emang. Kadang Bismillah itu bukan nomor satu di Wahabi mami, langsung alhamdulillah nomor satunya. Berarti itu bukan mazhab Utsmani. Tidak mengikuti aturan di zaman Sayyidina Utsman. Kan di zaman Sayyidina Utsman mi baru selesai pembukaan Al-Quran itu. Jadi dulu di zaman Nabi Al-Quran itu nggak boleh dibukukan. Kenapa? Bisa tertukar dengan hadis. Jadi sahabat itu menghafal Al-Quran itu ditalar gitu. Walaupun sebagian yang bisa nulis, ada yang nulis takut lupa gitu. Tapi nulisnya bukan pakai buku dulu mah ya, zaman di pelepah korma, di tulang, misalnya apa aja lah yang bisa ditulis ya. Nabi sendiri kan tidak sekolah sebelum diangkat Nabi itu, jadi nggak bisa baca tulis. Nah, setiap pada wahyu Nabi lalu nyuruh itu sekretarisnya namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mah dulunya sekolah jadi bisa nulis, bisa baca. Nah Zaid yang menulis itu untuk Nabi sendiri.
tapi belum dibukukan gitu, hanya nulis aja ya, nulis aja oleh Jaidi, ditulis semua oleh Jaidi. Berarti banyak nggak tahu di apa ya perbenarannya. Nah kemudian setelah Nabi wafat, kekhalifahan, kepemimpinan dialihkan ke Sayyidina Abu Bakar. Dulu kan Nabi pimpinannya ya. Setelah Nabi wafat, pindah ke Abu Bakar nih, diangkat oleh para sahabat. Nah, di zaman khalifah pertama itu ada yang memisahkan diri dari orang Islam itu, namanya Musailamah Al-Kadab. Dia mengaku sebagai nabi. Tapi memang dia punya keahlian nih. Jadi banyak orang tertipu gitu, percaya. Jadi punya punya banyak pengikut. Dan menurut Musailamah enggak wajib bayar zakat. Zakat udah diwajibkan. Jadi oleh Sayyidina Abu Bakar itu kan khalifah ya, rajanya lah. Disuruh Musailamah itu supaya bertobat, baca syahadat lagi gitu. Kan meyakini sesuatu yang wajib jadi tidak wajib itu murtad, keluar dari Islam. Tapi Musailamah nggak mau, kan banyak pengikut, malah ngajak perang gitu. Nah, akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah ketika perang emang Musailamah itu mati, kalah ya, Abu Bakar menang. Tetapi orang umat Islam itu rugi karena banyak yang hafal Al-Quran meninggal. Mulanya di situ. Nah setelah reda perang udah beres ya, jadi yang anak buah Musailamah yang hidup ditawan, disuruh bertaubat, masuk Islam lagi ya. Yang mati ya dikubur gitu kan. Nah Sayyidina Umar, kan sahabat Nabi itu 4 ya, disebut Khalifah Rasyidin. Sahabat Nabi yang paling dekat gitu kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah Sayyidina Umar nih berpikir, wah bagaimana ke depannya Al-Quran itu, karena yang hafal Al-Quran pada meninggal, lama-lama Al-Quran bisa hilang gitu kan. Dimulai ide, udah dibukukan aja gitu. Nah kemudian setelah berpikir begitu, Sayyidina Umar ini menemui Abu Bakar. Dia bilang kekhawatirannya gitu, Abu Bakar, kalau Al-Quran gak dibukukan nanti bisa hilang Al-Quran, karena yang hafalnya pasti meninggal semua nantinya. Nah pertama kali diusul itu Sayyidina Abu Bakar itu gak setuju. Gak boleh, kan gak ada contoh dari Rasul, beda gitu kan. Kata Sayyidina Umar, iya tapi kalau dibukukan gimana? Mikir Abu Bakar, tapi nyawa kayaknya. Wah kerja keras mereka itu berpikir wah iku mah ada contohnya dari Rasul gitu. Tapi lah buktinya kumaha ada iku mah umatnya kayak mau bisa mau Al-Quran meureun nya. Ayeuna ge aya buku Quran lo baru bisa baca. Nya. Komun eueuh. Ya akhirnya Abu Bakar ge dengan berat hati menerima, oh ya udahlah kita putuskan untuk dibukukan. Kita temui Zaid bin Sabit gitu kan, itu sekretaris Rasulullah kan. Jadi Zaid bin Sabit ini memegang cincin Nabi Muhammad. Jadi ada tulisan Nabi Muhammad gitu ya, buat setempel. Misalnya ngirim surat ke raja-raja supaya masuk Islam, disempelnya aku cincin Nabi. Nah ketika mengunjungi Zaid bin Sabit, terus mengemukakan tujuannya supaya Quran dibukukan, sama awalnya Zaid bin Sabit nggak setuju nggak mau ya, lebih baik saya minahin gunung aja. Jadi gunung teh kan dipacunya di karena warahkan di panggul pindah. Nah gitu masih di lagi kajian gitu yang daripada berat cenah itu tugas udah ngabukun keluar. Ke Sayyidina Abu Bakar teh dikasih penjelasan sama Sayyidina Umar teh, kalau enggak gimana nanti umat nggak ada yang bisa Al-Quran nanti, karena yang hafal Al-Quran sekarang pada meninggal. Di Musailamah itu kalau nggak salah entah 70 ya, entah 700 sebagai rupa lagi yang hafal Al-Quran yang meninggal tuh terbunuh gitu.
banyak tuh. Kalau nggak salah 700 orang. Itu perangnya besar ya, sampai hampir 1000 itu. Akhirnya gak bisa juga Mi. Ya oke lah, gak paksa gitunya. Nah setelah disetujui Mi, kemudian misalnya Jaid ya, ini tentang Bismillah nih, Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang pernah mendengar dari Nabi riwayat ini, wahyu ini gitu. Ada sahabat datang, saya misalnya. Nah, jangan kamu saja, saya satu lagi gitu kan. Jadi tiap satu ayat Mi itu minimal 2 orang jadi syahid, jadi saksinya gitu. Jadi 3 sama Zaid bin Sabit. Disusun deh, Zaid bin Sabit berdasarkan laporan sahabat-sahabat. Akhirnya tersusun. Tapi sebenarnya Mi, pada zaman Abu Bakar itu belum selesai. Kabur Abu Bakar meninggal. Kemudian khalifah diganti oleh Sayyidina Umar, khalifah kedua. Nah itu dilanjutkan di Sayyidina Umar itu penyusunan Al-Quran itu, pentadwinan ya, pembukuan Al-Quran gitu. Nah itu pun belum selesai, keburu meninggal Sayyidina Umar. Kemudian di zaman khalifah ketiga Sayyidina Utsman, nah di situ baru selesai. Sehingga Quran yang kita baca itu ya, yang tadi Bapak bawa, itu disebut Mazhab Utsmani. Apa? Mazhab Utsmani, karena mazhab Al-Quran tersebut selesai di zaman Sayyidina Utsman. Nah setelah itu dibukukan di Sayyidina Utsman itu sampai bikin genap buku ya. Nah kemudian Al-Quran yang dipegang oleh masyarakat, mungkin masyarakat yang menulis ya, itu dihancurkan. Jadi ini yang dipakai contoh sekarang, harus mengikuti standar ini gitu. Nah 6 buku itu dibagikan ke berapa negara, berarti 6 negara waktu itu. Dijadikan kitab pegangan. Jadi semua boleh menulis Al-Quran, harus berdasarkan itu. Nah di Mazhab Utsmani itu Mi, Bismillahirrahmanirrahim itu nomor 1 ayatnya. Jadi kalau kamu lihat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim nggak ada nomor, langsung alhamdulillah, berarti itu bukan Mazhab Utsmani. Paham ya cirinya gitu. Nah Al-Quran ini Mi dimulai dengan basmalah, itu penyusunannya mengikuti susunan Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu kan pernah jelasin ya. Alhamdulillah ari jenis punya nopat eta lillahi. Nah Mi kalau dengar alhamdulillah make ari, berarti alhamdulillah itu posisinya sebagai mubtada ya. Dalam kalimat bahasa Arab disebut apa? Mubtada. Mubtada itu paragraf pertama gitu. Eta lillahi, nah yang pakai eta logatnya itu berarti khobarna. Jadi ada pasangan dalam kalimat bahasa Arab itu Mi. Mubtada dengan khobar, fi'il dengan fa'il ya. Mana nih contohnya? Fayakulu ini kan fi'il. Fayakulu fi'il nih, kata kerja. Nah ini fa'ilnya, fakiru. Mubtada dengan khobar, fi'il dengan fa'il ya. Kalau mubtada kan alhamdulillah ari ya. Itu mubtada untuk isar. Ari jenisnya pujian apa? Eta lillahi. Itu dan etanya, ari dan etanya. Kalau fi'il mah fayakulu maka ada saha. Nah saha, kalau ditanyakan saha itu berarti fa'il. Fi'il dengan fa'il. Fi'il itu kata kerja. Fa'il itu yang mengerjakannya. Homi menyapu. Kerjanya apa? Yang nyapu siapa? Nah fa'il itu teh. Ngerti kan? Pegawai pekerjaan gitu. Jadi setiap fi'il pasti butuh fa'il. Setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya, maknya ya pekerjaan gunung gagawean nana. Ngerti Mi? Nah, sok baca sekali Omi sampai kanu mana Al-Basiri sok. Kalau betul dari Bismillah sampai situ udah tidur. Oh gini aja sih dong. Ya sok. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana iya kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Alhamdulillah
wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du Anapun wa ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam Payakulu mangka tuluy ngadawu saha pakiru rahmati rabbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al-khabiri anu waspada eta iya Robi anu waspada iya Rabbi al-basiri tur anu ningal iya Rabbi dah ya alhamdulillah.